Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok penjualan sepatu dan kami di sini akan menjelaskan terkait IRD dari sistem penjualan sepatu kami. Perkenalkan, nama saya Afaf Bilasam, NIM F551232020 dan kelompok saya Muhammad Ryan dan NIM F551230001, Marezi Aditya Putra, NIM F551230007 dan Oktavia Ramadhani, NIM F551230015. Jadi pertama-tama saya di sini akan membahas terkait apa sih itu IRD. Nah, IRD itu merupakan Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas. Nah, IRD ini merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan juga menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Nah, dengan menggunakan IRD ini, sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan untuk lebih terstruktur dan juga lebih terlihat rapi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas sedikit terkait IRD dari sistem penjualan sepatu kami. Nah, pertama di sini terdapat entitas pembeli yang melakukan pemesanan sebuah produk sepatu. Nah, di sini terdapat sebuah entitas penjual yang mengatur atau mengelola dari pemesanan produk sepatu tersebut, dan juga pembeli mendapatkan sebuah pembayaran yang dikelola oleh penjual tersebut. Nah, dari semua proses ini terakhir terdapat sebuah laporan yang dirangkum oleh penjual. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai entitas dan juga properti yang kami gunakan di diagram IRD kami. Kami mempunyai entitas pertama, yaitu pembeli. Entitas pembeli ini mempunyai 3 properti, yaitu ID pembeli, nama, dan juga alamat. Selanjutnya itu ada entitas pemesanan. Entitas pemesanan itu mempunyai atribut seperti ID pemesanan, ada atribut tanggal pemesanan, dan juga jumlah pemesanan. Selanjutnya itu ada atribut produk sepatu. Atribut produk sepatu ini mempunyai 3 properti, yaitu ID sepatu, stok produk, dan juga ID pembeli. Kemudian ada entitas penjual. Entitas penjual ini hanya mempunyai 1 properti, yaitu ID penjual. Karena di alurnya kami hanya menggunakan 1 penjual. Dan juga selanjutnya itu ada entitas pembayaran. Ada properti dari entitas pembayaran itu ada ID pembayaran, metode pembayaran, jumlah pembayaran, dan juga tanggal pembayaran. Dan terakhir itu entitas laporan. Entitas laporan itu mempunyai 4 properti, yaitu total pembayaran, jumlah pemesanan, ID laporan, dan juga tanggal laporan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang relasi antar entitas dan juga kardinalitasnya. Yang pertama adalah entitas pembeli yang berelasi ke entitas pesanan dengan kardinalitas one to many, di mana setiap satu pembeli dapat melakukan banyak pesanan. Selanjutnya adalah relasi pesanan pemesan dengan kardinalitas one to many, di mana satu pesanan bisa memesan banyak produk. Baik, selanjutnya adalah relasi antar pemesan ke produk sepatu dengan nilai kardinalitas many to many. Dengan artian, produk sepatu dapat dipesan oleh banyak pembeli dan satu pesanan dapat memesan banyak produk. Selanjutnya adalah relasi antara penjual dan produk sepatu dengan nilai kardinalitas one to many, dengan arti satu penjual bisa mengelola banyak produk sepatu. Baik, relasi selanjutnya adalah antar produk sepatu dan laporan dengan nilai kardinalitas one to many, dengan arti satu produk sepatu dapat menghasilkan banyak laporan. Nah, relasi terakhir adalah antara pembayaran ke laporan, di mana dengan nilai kardinalitas one to many dengan arti satu pembayaran dapat dirangkum dalam banyak laporan. Kemudian masuk ke bagian terakhir, di mana saya akan menjelaskan manfaat IRD ini dalam sistem penjualan sepatu kami. Yang pertama itu manfaatnya adalah memudahkan kami untuk memvisualisasikan struktur data yang kami akan buat. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Yang ketiga itu mendukung kami untuk pengambilan keputusan. Yang keempat adalah mempermudah komunikasi antar tim kami. Yang kelima itu menjamin konsistensi dan integritas data yang kami sediakan. Kemudian yang keenam yaitu sebagai panduan kami untuk
pengembangan sistem yang akan kami buat. Jadi kesimpulannya, dengan IRD ini, sistem penjualan sepatu kami dapat dirancang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan untuk kebutuhan bisnis ke depannya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.